Oke, halo semuanya. Apa kabar? Semoga kabar baik selalu ya. Oke, kita bertemu kembali di mata kuliah pengauditan satu pertemuan minggu ketiga. Oke, sebelumnya Bapak jelaskan dulu ya rencana pembelajaran semester kita bahwa di minggu ketiga ini kita akan mempelajari terkait dengan memahami tanggung jawab hukum akuntan publik. Itu penting sekali ya. Kenapa? Karena pada dasarnya akuntan publik itu kan memberikan jasa profesional. Kalau seandainya akuntan publik menyalahi aturan kode etik dan aturan standar yang ditetapkan di PSAP, itu dampaknya akan ada beberapa sanksi hukum ya terkait juga dengan contoh-contoh fraud yang nanti akan kita bahas di pertemuan hari ini. Oke, kita langsung aja masuk ke materi pembahasannya. Di sini Bapak ada dua slide yang nanti Bapak jelaskan satu persatu. Oke, semoga sudah tampil. Ya, betul ya. Sudah tampil. Pertemuan ketiga, tanggung jawab hukum akuntan publik bersama saya, Bahtiar Effendi. Oke, tuntutan hukum yang dihadapi akuntan publik. Profesi akuntan publik di sini sangat rentan sekali ya terhadap tindakan penyalahgunaan independensi maupun kode etik. Profesi akuntan publik merupakan profesi yang mempunyai resiko yang sangat tinggi ya di mana hampir semua akuntan publik harus memberikan jasa secara profesional sesuai dengan standar profesi akuntansi ya, standar profesi akuntan publik atau SPAP, mentaati kode etik akuntan publik sesuai dengan prinsip kode etik yang minggu lalu sudah kita bahas, dan memiliki standar pengendalian mutu atau SPM ya, turunannya kan banyak tuh SPM di minggu lalu Bapak juga sudah jelaskan. Oke. Berikutnya di sini Bapak PAM LK dan PPAJP Departemen Keuangan membuat aturan menyangkut independensi akuntan publik, yaitu yang pertama pembatasan jangka waktu pemberian jasa audit yang ada minggu lalu yang bertanya ya terkait kira-kira akuntan publik itu maksimal berapa lama sih Pak mengaudit klien. Nah, di sini di Bapepom LK dan PPAJP Departemen Keuangan ditetapkan kebijakannya adalah pemberian jasa 3 tahun untuk si auditornya. Jadi ingat ya, untuk auditor bisa mengaudit si klien itu paling lama 3 tahun. Oke, bagaimana untuk kantor akuntan publik? Sementara kantor akuntan publiknya sendiri itu 6 tahun, ya, yang memiliki lebih dari satu partner. Jadi kalau seandainya kita selaku auditor ditugaskan untuk mengaudit klien, masa perikatannya dalam proses audit itu maksimal hanya 3 tahun. Oke, lebih dari 3 tahun kita harus mencari atau harus mutasi atau switching ke klien yang lain, gitu ya. Begitupun juga dengan KAP maksimal 6 tahun harus berganti klien. Dampaknya Pak, bagaimana kalau seandainya selama 3 tahun untuk auditor dan 6 tahun untuk KAP, kliennya itu tetap dipertahankan atau tidak melakukan rotasi atau switching? Itu ada beberapa konsekuensi hukum yang nanti Bapak jelaskan di bagian berikutnya. Oke, berikutnya kenapa tuntutan hukum bisa terjadi terhadap akuntan publik? Nah, di sini ada beberapa yang sudah Bapak analisa. Yang pertama, terjadi apabila perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya atau tidak bisa memenuhi harapan investor karena kondisi ekonomi atau bisnis yang memberatkan. Ya, itu bisa saja menjadi salah satu dasar ya akuntan publik mendapatkan tuntutan hukum ya. Entah itu karena memang akuntan publik itu tidak memberikan jasa secara profesional atau tidak sesuai dengan harapan investor, laporan keuangannya sudah baik, sudah benar, sudah tidak ada salah saji material,
tapi di sini akuntan publik atau auditor memberikan opini yang keliru, itu juga bisa dijatuhi tuntutan hukum dari si klien, gitu ya. Berikutnya, resiko bahwa akuntan publik menyimpulkan laporan keuangan disajikan secara wajar dan memberikan opini wajar tanpa pengecualian, padahal padahal kenyataannya laporan keuangan mengandung salah satu material. Ya, ini juga perlu dianalisa ya. Kalau seandainya memang terjadi seperti ini, kita analisa kira-kira akuntan publiknya itu kinerjanya bagus apa enggak sih ya. Kalau seandainya salah memberikan opini ya berarti gelar profesinya diragukan ya. Kenapa bisa masuk ke KAP yang before gitu ya. Sementara di sini salah dalam memberikan opini begitu ya. Oke, di KAP juga biasanya ada leveling ya, ada middle, ada top, ada lower. Nah, di mana di akuntan publik yang baru pertama kali join di KAP itu biasanya tidak langsung memegang atau menghandle satu klien. Biasanya dia menjadi auditor junior yang akan dibimbing oleh kepala audit gitu ya. Jadi semakin tinggi jam terbangnya atau experience-nya itu bisa menentukan daripada tingkat kepekaan dan tingkat insting dalam menentukan opini audit berdasarkan temuan-temuan yang ada di lapangan. Oke, alasan yang ketiga, kenapa akuntan publik bisa mendapatkan tuntutan hukum adalah terjadi manakala akuntan publik memberikan opini yang salah karena gagal mematuhi apa yang diatur dalam standar auditing. Nah, ya. Jadi di pertemuan satu juga Bapak sudah jelaskan ada standar profesional akuntan publik dan kode etik itu wajib dicermati dan wajib dihayati oleh akuntan publik. Kalau seandainya implementasi teknis di lapangan ketika proses audit menyalahi aturan yang sudah ditetapkan, baik itu dari PSAP, PSAK, ya, itu akan dikenai sanksi tuntutan hukum, ya, karena memang pada dasarnya akuntan publik memberikan jasa profesional harus taat pada hukum dan peraturan maupun standar regulasi yang berlaku. Nah, ini dia ya. Berikutnya, tanggung jawab hukum akuntan publik terjadi timbul apabila kelalaian atau akuntan publik tersangkut jenis pelanggaran berikut. Nah, di sini ada beberapa pelanggaran yang terjadi yang disebabkan oleh akuntan publik, mulai dari level yang ringan sampai pelanggaran yang sangat berat. Oke, yang pertama, ordinary itu kesalahan ringan, manusiawi ya, tidak disengaja, merupakan pelanggaran ringan di mana biasanya kesalahannya tidak material ya, karena memang human error saja, nilai kerugiannya juga atau nilai materialitas daripada kesalahannya juga bisa ditolerir, itu masuknya ke ordinary. Oke. Yang berikutnya adalah gross ya, yang hijau gross itu kesalahan agak berat ya, jadi memang di atas ordinary. Kesalahan agak berat harusnya tidak terjadi jika auditor menerapkan due professional care. Nah, apa itu due professional care? Pada dasarnya di sini ya, standar-standar yang termasuk dalam standar profesional akuntan publik dan kode etik itu merupakan implementasi daripada due professional care. Jadi kalau seandainya auditor sudah mematuhi semua standar dan tahap-tahapan yang sudah ditentukan oleh standar, seharusnya kesalahan yang agak berat itu harusnya tidak terjadi. Ya. Oke, berikutnya. Yang ketiga adalah constructive fraud. Nah, kita sudah masuk ke fraud yang sebelumnya adalah negligence. Ya, fraud di sini adalah pelanggaran berat ya, karena akuntan publik terlibat atau tersangkut baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses fraud yang dilakukan oleh manajemen ya. Biasanya memang ada komplotan-komplotan ya, atau ada oknum-oknum di dalam perusahaan yang memang bekerja sama dalam melakukan proses kecurangan. Contohnya apa Pak? Contohnya adalah kalau seandainya bagian gudang itu ada kerjasama fraud dengan bagian apa
dengan bagian produksi, di mana uh, produksi mencatatnya itu ada pengeluaran 50 piece gitu ya, 50 piece. Oke, sementara bagian gudang di sini harus sama, harusnya 50 piece juga. Tapi karena memang ya ada tindakan fraud antara bagian gudang dan kegiatan dan departemen produksi itu dilaporkannya masing-masing 70, di mana selisihnya yang 20 itu akan dijual secara apa? Secara tidak sah ya, atau penjualan gelap seperti itu. Oke, berikutnya fraud. Ya, fraud ini sudah tatarannya sangat berat ya. Sangat berat berarti akuntan publik secara sadar terlibat bersama manajemen dalam melakukan fraud. Oke. Yang tadi itu dari 3 level sebelumnya itu dari ringan, agak berat sampai dengan pelanggaran berat. Yang sekarang fraud itu sangat berat ya, karena keakuntan publik juga terlibat langsung di dalamnya ya. Akuntan publik itu membenarkan tindakan penyalahgunaan ya, tindakan apa namanya, kesalahan saji material di laporan keuangan maupun di laporan operasional. Sementara masing-masing oknum ya berikut juga dengan kantor akuntan publik maupun auditornya saling menutupi, saling backup. Nah, itu 4 jenis daripada jenis kelalaian ya, atau memang pelanggaran dilakukan oleh akuntan publik. Oke, berikutnya sanksi atas pelanggaran hukum akuntan publik. Nah, di sini PPAJP, PPJAP, Departemen Keuangan, dan Bapepam Laporan Keuangan sudah mengatur teknis terkait dengan sanksi pelanggaran dilakukan oleh akuntan publik. Yang pertama adalah dari PPJAP, Departemen Keuangan. Tentu kalau seandainya memang baru terbukti ada 1 kali pelanggaran, itu ada peringatan tertulis ya, baik PPJAP maupun Bapepam LK. Itu pertama, peringatan tertulis. Hampir sama dengan karyawan ya, kalau karyawan melakukan tindakan kelalaian ya atau penyalahgunaan ya, itu biasanya kan ada SP, surat peringatan. Nah, ini juga sama, akuntan publik juga bakal mendapatkan peringatan tertulis daripada PPJAP, Departemen Keuangan maupun Bapepam Laporan Keuangan. Oke, yang kedua untuk PPJAP penghentian sementara ya. Jadi memang dihentikan sementara, akuntan publik tidak memberikan jasa profesionalnya. Biasanya rentan waktu 2 sampai 3 bulan ya, tidak diperbolehkan untuk melakukan proses audit atau divakumkan ya, tidak boleh untuk memberikan jasa audit. Oke. Terus yang ketiga, atau usulan kepada Menteri Keuangan ya untuk pencabutan izin praktek akuntan publik tergantung berat atau ringannya pelanggaran. Jadi yang sudah Bapak jelaskan tadi ada 4 jenis pelanggaran, bisa dianalisa masing-masing punya konsekuensi, sanksi mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin operasional praktik akuntan publik itu sendiri. Berikutnya untuk Bapak laporan keuangan di sini pasti peringatan tertulis juga, terus larang pemberian jasa di pasar modal, oke, dan pihak lainnya baik itu klien, investor dan lain-lain bisa mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan jika merasa dirugikan seperti itu. Ya, oke, ini beberapa sanksi yang sudah Bapak sampaikan. Berikutnya adalah hal yang bisa dilakukan akuntan publik untuk menghindari tuntutan hukum. Oke. Nah, kalau seandainya kita nanti berkarir di kantor akuntan publik, Pak, bagaimana caranya kantor akuntan publik kita bekerja di sana, tapi kita memang memperhatikan daripada standar SPAP yang ada dan juga meminimalisir tindakan pelanggaran. Caranya seperti apa? Yang pertama adalah jangan sembarangan menerima klien. Nah, itu penting ya. Jangan sampai karena KAP-nya sepi, semua klien yang bermasalah juga diambil. Nah, itu akan jadi PR buat si kantor akuntan publik itu sendiri. Jadi jangan sampai klien kita ambil ya sembarangan. Tentu harus berdasarkan kriteria-kriteria
minimal si klien tersebut tidak ada masalah gitu ya. Baru kita bisa melakukan proses perikatan audit. Terus yang kedua, pertahankan independensi. Nah, ini penting sekali ya. Karena kenapa? Kantor akuntan publik itu kan memang memberikan jasa profesional ya. Ada kode etiknya. Kalau seandainya memang independensinya tidak dijaga, ya berarti secara tidak langsung ya harus siap-siap ya mendapatkan tuntutan hukum, baik itu dari PPJAP maupun dari Bapak LK ataupun langsung dari si klien apabila klien merasa dirugikan. Terus yang ketiga, pilih audit staff qualified dan memiliki integritas. Nah, ini penting sekali ya. Tim solid juga perlu diperhatikan dalam proses audit. Jangan sampai satu tim itu tidak akur, jangan sampai satu tim itu beda visinya. Pada saat proses audit plan itu kan harus harus membagi ya, staffingnya harus dibagi itu ya. Kira-kira yang bagian ke lapangan berapa orang, yang analisa laporan keuangan berapa orang, yang melakukan wawancara berapa orang, yang membuat atau menyusun rekomendasi, resume, dan opini audit berapa orang ya. Itu harus dibagi. Kalau seandainya timnya nggak solid ya, staffnya tidak qualified, itu akan memakan waktu, energi, dan juga pasti hasil auditnya tidak maksimal. Terus yang keempat, patuhi standar auditing, kode etik akuntan publik yang sudah Bapak jelaskan tadi. Yang kelima, setiap penugasan harus ada kontrak kerja. Nah, itu penting. Jangan sampai kita mengaudit tapi tidak ada surat perikatannya. Ya, itu bisa menjadi kendala di kemudian hari. Kalau seandainya kita mengaudit tapi kita tidak memegang daripada kontrak kerja perikatan, yaitu konsekuensinya kalau terjadi apa-apa ya pasti kantor akuntan publik yang akan kena tuntutan. Oke. Yang keenam, miliki sistem pengendalian mutu. Nah, itu penting sekali ya. Kita juga perlu mengidentifikasi si klien ini SPM-nya seperti apa sih, internal kontrolnya lemah atau kuat ya. Kalau seandainya semakin tinggi tingkat internal kontrol daripada si klien, maka skop pemeriksaan kita juga bisa kita persempit. Contohnya, kita akan melakukan proses audit 5 bulan ya. Tapi berdasarkan random sampling ya, berdasarkan analisa dan berdasarkan bukti evidence, dokumen-dokumen yang diberikan si klien, ternyata klien ini pencatatannya rapi ya, evidence-nya juga cukup ya, dokumen kelengkapannya ada ya, setiap nomor transaksi dibukukan secara benar, akun dalam laporan keuangan juga sudah oke ya, sudah sesuai dengan PSAK gitu ya. Oke, berarti di sini yang tadinya kita mau mengaudit 5 bulan, kita bisa susutkan menjadi 2 sampai 3 bulan saja seperti itu. Jadi ingat prinsipnya, kalau internal kontrol si klien tersebut tinggi atau bagus, kita bisa mengkerucutkan atau mempersempit skop pemeriksaan kita. Begitupun sebaiknya, kalau ada internal kontrol si klien jelek, ya kita bisa memperluas atau memperpanjang masa proses audit kita seperti itu. Oke, yang ketujuh, dapatkan surat pernyataan langganan atau client representation letter ya, CRL, client representation letter itu harus didapatkan sebelum mengeluarkan audit report. Itu penting ya, itu untuk jaminan kalau seandainya si klien memang sudah melakukan review daripada hasil audit yang kita lakukan dan sudah setuju opini apa yang akan kita berikan terkait dengan hasil audit. Jangan sampai nanti ada masalah di kemudian hari. Jadi syaratnya sebelum kita mengeluarkan laporan audit, kita harus pegang dulu nih ya surat pernyataan langganannya atau CRL-nya gitu ya. Oke, yang kedelapan, laporan audit dengan kertas kerja yang lengkap pasti itu juga harus kita perhatikan. Oke. Berikutnya, ya. Oke, berikutnya, ini ada beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik di Indonesia selama tahun 2008 sampai dengan 2009. Ini contoh. Oke.
Tahun 2008 sampai 2009, contohnya ada pelanggaran terhadap standar profesional akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan PT SR tahun 2005 dan PT HBP tahun 2004. Sanksi yang diberikan kepada si KAP tersebut adalah pembukuan izin praktik selama 12 bulan. Cukup lama ya. 12 bulan terhitung sejak tanggal 6 Maret 2008. Oke. Jenis pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran terhadap kode etik akuntan publik. Sanksinya adalah pembekuan izin praktik selama 24 bulan. Wah, lama juga ya. 24 bulan terhitung sejak tanggal 11 Juni 2008. Oke. Jenis pelanggaran yang ketiga adalah pelanggaran terhadap standar audit, standar profesional akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan PT ST Persero tahun 2002 dan 2003. Sanksi yang diberikan oleh yang diberikan kepada KAP tersebut adalah pembekuan izin praktik selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 21 Juli 2008 ya. Jadi memang tidak terlepas daripada hukum sanksi apabila kita melakukan tindakan fraud ya atau pelanggaran. Oke, kita bisa lanjutkan. Nah, ini ada contoh fraud yang terjadi di luar negeri, di Amerika Serikat, ya. Yang pertama ada Carnegie Turgarian, ya, dan Donald Hogan. Itu melakukan fraud kurang lebih 4 juta dolar melalui contribution plan client dan group of mutual fund, ya. Itu yang terjadi di Amerika Serikat. Terus juga ada Russo, ya. Russo juga melakukan skema kecurangan dalam disgorgement ya dan prejudgment interest kurang lebih 14 juta ya dolar melalui investment advisory. Oke. Terus yang ketiga ada Michael ya dan 25 orang pelaku lainnya. Ini ada manipulasi laporan sebesar 428 juta melalui The Universalis kriminal ya yang diperoleh melalui investor Amerika Serikat ya. Oke, Pony juga sama melakukan kecurangan pada dasarnya tidak hanya di Indonesia, di negara-negara maju di luar sana juga sama ya. Kalau seandainya ada fraud ya pasti ada sanksi yang akan diberikan. Oke, gitu ya. Nah, berikutnya contoh fraud yang ada di Indonesia seperti apa, Pak? Yang pertama ada Bank Danamon. Bank Danamon juga terbukti melakukan ya insider trading terkait dengan saham Bank Danamon. Itu juga pasti menyalahi kode etik dan standar yang berlaku. Terus PT Kimia Farma. Kimia Farma ini pernah melakukan manipulasi laporan keuangan yang dimana laba bersihnya seharusnya 99 M, tapi di laporannya 123 M. Oke, kalian sudah belajar lah ya di akuntansi keuangan, ada yang namanya income smoothing, ya, manajemen laba, window dressing, dan lain-lain. Oke, Bank Senturi juga melakukan fraud atas penjualan surat berharga, pasti kan juga sudah tahu. Terus PT Asia Agri Group melakukan penggelapan pajak. Oke, itu materi pertama dari Bapak. Berikutnya Bapak jelaskan lebih detail lagi terkait dengan yang tadi ya. Jadi pada dasarnya di sini sanksi ya, kita mengkerucut ke sanksinya. Jadi pada dasarnya undang-undang juga sudah mengatur tahun 2011 tentang akuntan publik, di mana akuntan publik bertanggung jawab atas jasa yang diberikan. Jasa yang diberikan ya pasti adalah jasa profesional ya. Kalau seandainya memang menyalahi aturan, maka akan dikenakan sanksi perdata, administrasi, dan profesi maupun sanksi pidana. Oke. Ya, ini ada beberapa perundang-undangan yang sudah Bapak rangkum ya dari Undang-Undang Akuntan Publik, mulai dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, ada penjelasannya seperti apa ya, kalian bisa nanti pelajari. Begitupun tanggung jawab hukum akuntan publik di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 terkait dengan
pasar modal, begitupun dengan koperasi, ya, begitupun dengan yayasan dan lain-lain, tergantung dari organisasi laba maupun nirlaba. Dan berikutnya adalah undang-undang RUU Parpol. Kalau seandainya memang organisasi nirlaba Parpol, itu penjelasannya seperti apa, nanti kalian bisa pelajari sendiri. Peraturan Bank Indonesia juga mengukuhkan terkait dengan transparansi kondisi keuangan bank. Ini untuk perusahaan sektor perbankan. Oke. Berikutnya untuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tentang KUP, ini untuk yang perpajakan. Ya. Oke, ini penjelasan yang tadi ya hampir sama dengan slide sebelumnya. Pada dasarnya akuntan publik memberikan jasa profesional, outputnya adalah opini audit, ya sumbernya dari laporan keuangan, di mana laporan keuangan akan dijadikan dasar pertimbangan manajemen. Begitupun opini audit akan menentukan kredibilitas daripada si perusahaan itu sendiri. Di mana kalau seandainya ada kesalahan, kelalaian, kecurangan, akan dilakukan proses evaluasi atau analisa terkait dengan masing-masing case. Ya, di sini ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga apabila debitur tidak melakukan kewajibannya dan lain-lain. Ya, oke. Ya, ini detail daripada masing-masing sanksi. Nanti kalian bisa pelajari. Pada dasarnya, ya. Kalau seandainya kita berkarir di di kantor akuntan publik atau dimanapun itu, pasti tidak terlepas daripada kode etik, gitu ya, kode etik dan standar yang berlaku. Kalau seandainya kita menyalahi standar yang berlaku, tentu pasti ada konsekuensi atau sanksi yang akan kita dapatkan. Oke, ini ada beberapa contoh, ya, ada contoh pelaksanaan audit berdasarkan standar auditing, ya, ini hampir sama dengan laporan auditor independen, ya, nanti detailnya ada materi tersendiri, ya, ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Kami telah mengaudit, pasti harus disampaikan. Kami melaksanakan proses audit berdasarkan standar audit, ini juga wajib untuk disampaikan di laporan auditor independen. Oke, ya. Oke, itu aja yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan ketiga terkait dengan ya memahami tanggung jawab hukum akuntan publik. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, silakan bisa kalian sampaikan langsung melalui Google Classroom. Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan ya. Oke, sampai berjumpa di minggu berikutnya. Terima kasih.